Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, NIM 1703030028, kelas A reguler pagi, semester 7, prodi Sosiologi, Fisip Unggana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang keenam, mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Sosiologi di Usia Internet. Menanggapi transformasi besar yang dirasakan, ahli teori sosial telah menawarkan argumen kuat, menarik tetapi kontras tentang keadaan sulit masyarakat barat kontemporer dan implikasinya terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan pribadi. Tesis spekulatif dan umum yang diajukan oleh ahli teori sosial harus menjadi subjek evaluasi dalam terang bukti terbaik yang tersedia jika mereka akan berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan memodifikasi tekanan sosial. Kemudian yang berikut fokus dari seri ini adalah penilaian kritis teori umum dan substantif melalui pemeriksaan penerapannya ke berbagai area kelembagaan masyarakat kontemporer. Setiap buku yang memperkenalkan debat dan survei utama terkini tentang argumen sosiologis yang ada dalam penelitian tentang kompleks kelembagaan di masyarakat maju. Kemudian yang berikut, buku ini juga terbagi menjadi 4 bagian yang membahas tentang internet masing-masing sebagai jaringan, sebagai media bentuk atau komunikasi, sebagai ruang sosial, dan sebagai teknologi. Pembagian yang rapi ini mungkin memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara rinci sifat multidimensi internet dan dampaknya, serta perdebatan yang cukup beragam yang dipicunya, dan hasilnya adalah diskusi yang menarik yang berfungsi untuk memperkenalkan pendatang baru ke bidang investigasi yang menarik ini dan untuk mengukir posisi persuasif di dalamnya. Alison Gavanak membuka akunnya dengan pernyataan bahwa studi tentang internet seringkali menjadi usang antara penulisan dan publikasi. Ini memang benar pada satu tingkat mengingat lagi perubahan baik dalam teknologi maupun penggunaan yang ditemukan oleh aktor sosial, namun kerangka kerja analitik jika solid dan berwawasan tidak perlu berubah pada kecepatan yang sama. Mereka memiliki potensi untuk mempertahankan signifikasi. Percaya bahwa sosiologi di era internet memiliki potensi ini dan akan tetap menjadi titik acuan utama dalam penelitian pengajaran selama bertahun-tahun yang akan datang. Studi internet juga sering menjadi usang antara penulisan dan publikasi. Sebagian besar pekerjaan akademis tentang topik ini sedang berlangsung ketika internet seperti yang kita kenal sekarang masih virtual dalam arti delusion yang berbentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern. Kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern ini jadi pemborosan beasiswa yang muncul di media cetak pada tahun-tahun terakhir sekitar pada abad ke-20 adalah bagian dari upaya awal untuk berteori dan memahami teknologi yang muncul secara tiba-tiba. Baik para sarjana maupun dalam wacana populis, perkembangan internet sebagai teknologi media dan ruang sosial telah melampaui respon akademis terhadapnya. Selama dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah bergeser ke akar sejarahnya dalam komunitas penelitian militer dan akademis ke bentuk komersial dan massa. Sementara studi empiris dalam beberapa kasus mengikuti perubahan ini, landasan teoritis beasiswa ke internet belum. Para akademisi menemukan diri mereka sendiri dan mencoba mensintesis penelitian dan memberikan agenda
agenda masa depan untuk penyelidikan empiris di belakang kerangka teori awal, disusun tergesa-gesa dan sekarang sebagian besar anakronistik beasiswa yang mendahului premis yang ditetapkan dalam literatur. Pendiri studi internet akan segera menemui jalan buntu. Internet yang dipelajari oleh para pendiri terkubur jauh di bawah pertumbuhan saluran dan lapisan internet modern. Visi internet optimis, komunitarian, egaliter, dan partisipatif masih berperan sebagai ideologi dasar internet, tetapi struktur yang didukungnya tidak lagi menyerupai pada masa-masa awal. Namun demikian, sifat ilmuwan bahwa visi masa depan para penggemar dunia maya hal awal ini di dalam dan di luar akademi terus mendominasi agenda penelitian ekonomis ke dalamnya. Kemudian yang berikut membahas posisi internet dalam sosiologi modern. Mengingat dampaknya terhadap sosiologis sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa menempati posisi yang tidak biasa di dalam ilmu pengetahuan modern. Kita merespon terprogram ke internet terbukti sangat sulit dibuat. Interdisipliner sementara merupakan jalur yang kaya untuk inovasi dalam penelitian. Belum memungkinkan pengembangan agenda yang jelas ini dalam kombinasi dengan kultur baru yang meluas. Telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dikonstruksi menjadi topik. Kemudian melanjutkan untuk memeriksa situasi internet dalam kondisi dari sisi lain, melihat berbagai cara di mana kemunculan internet telah menyebabkan para ahli menyerukan revisi mendasar dari pemahaman sosiologis di bidang kehidupan sosial. Pada tahun 1989, Vincent Mosso menghibur para akademisi dan mahasiswa dengan mengamati bahwa komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang dapat dibayangkan. Sangat mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya materi yang tersedia, komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Dengan munculnya internet, informasi akademik yang berlebihan ini telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda sampai volume bahan baru yang sangat banyak tidak mungkin untuk diikuti. Namun, kekuatan pendorong penggandaan ini masih sama yang diidentifikasi oleh Mosko, sifat wacana yang terdistribusi di lingkungan akademik. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif semua disiplin ilmu. Namun bagi para sarjana hal ini menghadirkan berbagai tantangan. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan didistribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Jadi mengambil satu bidang saja sebagai contoh, jika kita tertarik dengan topik internet dan komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi. Dalam pekerjaan ahli geografi sosial, dalam studi komputer, studi budaya, kebijakan sosial, tanggapan akademis terhadap spekulatif dan fiksi ilmiah, dan dengan demikian dalam jurnal sastra, dalam studi media, psikologi filsafat, studi bisnis. Daftar ini pada kenyataannya berpotensi universal dengan memungkinkan pengecualian sejarah karena studi sebagian besar menekankan pada futuristik. Masalah paling jelas yang ditimbulkannya adalah kesadaran. Bagaimana mungkin setiap individu, bagaimanapun metodis dan pekerja kerasnya untuk mengikuti banjir teks tersebut.
Hambatan institusional terhadap pengetahuan antar disiplin sangat kuat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa perpustakaan untuk sebagian besar titik akses ke literatur diatur dari sekitar topik atau disiplin ilmu tertentu. Jadi, menemukan bahan-bahan yang relevan bahkan di perpustakaan dengan stok terbaik adalah masalah logistik yang cukup besar. Masalah untuk benar-benar mendapatkan pekerjaan yang dimaksud adalah bagaimanapun kurang tangguh daripada mengetahui bahwa pekerjaan itu ada untuk memulai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas saya mata kuliah Sosiologi Terapan yang ke-6. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.